Shalom, selamat pagi amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Rabu, tanggal 6 November 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 527 ayat 1. Saluhut tadiku Allah Yesus Tuhanku, Tinggalun nasihan turun ai hubereng Kristus di tadi kundungan aku alarapun Yesus alelana sumuta iduna mandakona lam junubu ajalu lam lambut nyariku tumasunang durhaka mendapatkan surga. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebutan yang dikenal dengan mekanisme pertahanan yang mengolah kemampuan seseorang ketika dia menghadapi tekanan, kesedihan, maupun duka cita. Secara umum, mekanisme ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk dalam hal penolakan. Namun saya katakan, ada sesuatu yang berpotensi mendatangkan perasaan sedih, di mana kecenderungan seseorang untuk menghindar, kabur, menyangkal atas tekanan perasaan tersebut. Dikatakan dalam Alkitab, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Ini adalah perkataan Yesus yang mengacu pada kesedihan para murid atas kematiannya, sementara para pemimpin Yahudi bersuka cita karena musuh mereka telah disingkirkan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia adalah satu pernyataan Yesus kepada setiap orang percaya yang menunjukkan dari mana keberadaannya dan bagaimana tujuan hidupnya. Ada sebuah penekanan lain yang lebih mengingatkan kita. Kedatangannya adalah sementara. Ia datang untuk menunjukkan kepada kita bagaimana hidup bersaksi, mengenal Bapa. Ia lalu katakan, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini bukan menunjukkan sikap ketidakpeduliannya terhadap dunia, namun mengatakan kepada kita satu inspirasi yang begitu kuat. Kita pun akan meninggalkan dunia ini dan akan kembali kepada Bapa. Di tengah proses hidup yang kita alami, kita sangat mungkin kehilangan banyak hal. Namun satu jaminannya, kita tidak pernah ditinggalkannya, dan kita pun akan kembali
kepada Sang Pemilik kehidupan. Tuhan sedang bekerja memurnikan iman kita. Ingat dan lihatlah atas apa yang terjadi di tahun 2024 ini. Penyertaan Tuhan dan penghiburan yang luar biasa menjadikan kita orang-orang kuat, di mana kita mengalami banyak perubahan, banyak kejadian, namun kita dikuatkan secara khusus bagi orang-orang yang berduka. Kesedihan kekal tidak ada dalam pengharapan. Duka cita yang kita alami, Tuhan berjanji akan mengubah kesedihan itu. Biarlah pernyataan dari mana asalnya dan bagaimana ia datang, mengajarkan kita untuk berdamai dengan masalah dan mengatakan, ternyata semuanya harus dihadapi dengan tenang, dihadapi dengan damai dan sukacita. Dan semuanya harus dilalui dengan tetap berpengharapan dan bersyukur kita ada sampai hari ini. Masalah mungkin besar dan mungkin bisa merusak hari-harimu, bahkan merusak tubuhmu. Tapi saya ingin katakan firman Tuhan berkesaksian. Semuanya sementara, termasuk sakitmu, termasuk masalahmu. Ingatlah janji Tuhan tentang hari esok yang lebih baik bersamanya, menguatkan kita untuk tidak membiarkan masalah itu menentukan hidup kita hari ini. Dan kita lihat, kita menang bersama dengan Tuhan. Bersyukurlah untuk apa yang kamu terima hari ini, dan berkesaksianlah Tuhan tak pernah meninggalkanmu, dan Tuhan begitu mengasihimu. Bagi yang terkasih dalam Tuhan, mari lalui harimu dengan sebuah sukacita dan syukur, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang selalu memerhatikan kita di dalam kehidupan apapun. Dan bagikan sukacitamu dalam perayaan peresmian besok hari Minggu, dan digabung dengan pesta Gotilon, dan ucapan syukur kita boleh berdamai dengan orang sekitar kita dalam rangkaian peristiwa kegiatan Okumene Inklusif. Kita belajar banyak, dan kita pun dimampukan untuk mengajak orang banyak. Dan bersyukurlah untuk gerejamu HKBP Bumi Angkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan yang mengingatkan kami punya hidup di dalam tujuan tetap bersama dengan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu senantiasa. Amin.